Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bermajelis ilmu untuk mengkaji atau melanjutkan kajian tentang wudu. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada sunnah-sunnah wudu. Sunnah yang pertama bagi wudu adalah membaca basmalah sebelumnya. Membaca basmalah itu merupakan hal yang disunnahkan. Dan membaca basmalah ini merupakan hal yang disunnahkan ketika akan memulai segala hal atau segala pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yaqra bismillah fi kulli amrin dzibalin fahuwa abtar." Siapa yang tidak baca basmalah sebelum melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat, pekerjaan yang baik, maka pekerjaan itu akan terputus dari keberkahan. Jadi bismillah itu maknanya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah agar pekerjaan yang akan kita lakukan itu dimudahkan dan diberikan keberkahan. Jadi dengan menyebut nama Allah itu bukan hanya dengan menyebut nama Allah, tidak. Jadi bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah saya memulai pekerjaan saya agar diberikan kemudahan dan keberkahan. Maka dalam hadis tadi, hadis yang hasan, insyaallah hadis yang bisa dijadikan dalil bahwa yang tidak membaca basmalah sebelum melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan yang dia lakukan itu berkahnya terputus atau berkahnya kurang. Hanya saja tentunya tidak wajib membaca basmalah, hukumnya tidak wajib dalam sebuah pekerjaan kecuali dalam salat. Dalam salat itu membaca basmalah hukumnya wajib. Ya, kenapa? Karena basmalah itu merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau ada orang dalam salatnya tidak membaca basmalah, maka salatnya tidak sah. Ya, kenapa salatnya tidak sah? Karena ini merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, jadi kalau tidak baca basmalah artinya Al-Fatihahnya kurang. Al-Fatihah itu kurang satu huruf pun akan membuat salat tidak sah. Bahkan kalau diubah harakatnya bisa saja membuat salat tidak sah. Siratal ladzina an'amtu alaihim, kalau sampai an'amta dibaca an'amtu, itu salatnya tidak sah karena sudah mengubah makna yang sangat jauh. Itu Al-Fatihah. Jadi kalau dia menghilangkan basmalah maka salatnya tidak sah. Juga basmalah ini wajib ketika sebelum menyembelih hewan kurban. Sebelum menyembelih hewan kurban hukumnya wajib membaca basmalah. Baik. Dalam sholat tadi ada mazhab Malikiyah yang mengatakan bahwa bacaan basmalah sebelum sholat itu tidak wajib, hanya sunnah. Kenapa Malikiyah mengatakan itu? Karena mushafnya Malikiyah mereka tidak menjadikan basmalah itu sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Mushaf Malikiyah itu dinamakan mushaf Warsh atau Qalun, mereka menjadikan ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan basmalah. Akhirnya mereka menyatakan karena basmalah ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka basmalah dalam sholat hukumnya sunnah. Tapi kita tidak seperti itu. Jumhur ulama, mayoritas ulama membaca basmalah. Hanya saja kemudian berbeda pandangan. Ada yang menjaharkan basmalah dan ada yang
mensirkan basmalah. Itu perbedaannya. Tapi secara kewajiban maka ia tetap wajib untuk dibaca. Adapun salat Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka beliau kadang menjaharkan basmalah, tapi kebanyakannya adalah mensirkan basmalah. Itu Rasulullah. Kebanyakannya mensirkan basmalah, tapi kadang-kadang menjaharkan basmalah. Adapun dalam menyembelih hewan kurban atau menyembelih binatang akikah, kurban atau dam dalam musim haji, ya, karena penyembelihan hewan yang dianggap sebagai ibadah itu 3. Yang pertama kurban pada hari raya Idul Adha, yang kedua akikah, yang ketiga hadiu atau dam yang seringkali disembelih ketika orang pergi haji. Itu kan mereka menyembelih ada dam hewan, ya. Itu 3 jenis penyembelihan yang merupakan ibadah dalam Islam, ya. Dan termasuk sembelihan-sembelihan yang itu hukum menyembelihnya wajib membaca basmalah, ya. Dan ini yang paling benar, ya. Wajib membaca basmalah kecuali kalau lupa. Kecuali kalau lupa maka ya tidak apa-apa, ya. Kalau ada tukang menyembelih tapi lupa baca basmalah, ya, maka dagingnya tetap halal. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan membaca basmalah itu hukumnya cuma sunnah ketika menyembelih hewan. Ya, membaca basmalah hukumnya cuma sunnah ketika menyembelih hewan. Ya, artinya meskipun tidak baca basmalah dalam mazhab Syafi'iyah tetap halal dagingnya. Yang penting hewan tersebut disembelih dengan niat untuk Allah dan bukan niat untuk persembahan kepada yang lain, persembahan kepada penunggu laut, persembahan kepada penunggu sungai, persembahan kepada pohon, kepada banyak di zaman sekarang, ya. Maka itu tidak dibolehkan. Baik. Kemudian basmalah dalam wudu itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Meskipun sebagian ulama mengatakan wajib, tetapi tetap hukumnya sunnah, karena hadis yang mengatakan bahwa basmalah itu wajib adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, ya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi, ya, bahwa tidak sah wudunya orang yang tidak membaca basmalah sebelum berwudu. Hadis ini hadis yang lemah, ya, dilemahkan oleh mayoritas ulama, sehingga ya, mayoritas ulama juga mengatakan bahwa membaca basmalah sebelum berwudu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Hanya saja seringkali kita bahas bahwa membaca basmalah dalam WC itu tidak dibolehkan, ya, karena berzikir di dalam WC tidak dibolehkan. WC yang kita maksud adalah tempat buang air, ya, tempat buang air. Jadi tidak dianjurkan membaca basmalah, kecuali kalau wudunya di WC yang terpisah, yang ada tempat mandi dan tempat buang airnya dipisahkan oleh dinding atau sekat. Ya, seperti di beberapa hotel, misalnya tempat buang airnya, ya, dengan tempat mandinya terpisah oleh tirai atau sekat berupa kaca atau kaca yang tembus pandang atau yang lain. Biasanya kan ada seperti itu di WC. Ya, biasanya ada yang seperti itu. Ya, biasanya di apartemen atau kebanyakan di apartemen, ya, apartemen atau di hotel. Ya. Ada juga di rumah seperti itu, mungkin rumah kita juga sebagian seperti itu. Ya. Ya. Kalau tempat mandi dan tempat kloset WC itu beda, pakai sekat, ya, maka boleh bagi kita untuk berwudu dalam tempat mandi dengan membaca basmalah karena sudah ada sekat yang membatasinya. Itu boleh. Ya, tapi kalau tidak, ya maka kita tidak boleh membaca basmalah dalam WC. Ya, tidak boleh membaca basmalah dalam WC. Ya, makanya kalau mau buat rumah seperti itu lebih bagus, ya, buat WC misalnya
WC seperti itu lebih bagus. Tapi kalau cuma WC saja tempat mandi dengan WC-nya bergabung, maka basmalahnya kalau mau baca hendaknya dibaca di luar WC. Adapun membaca basmalah dalam hati, maka itu tidak dianggap sebagai bacaan. Karena zikir yang disunahkan itu bukan zikir-zikir yang disunahkan itu dianggap zikir kalau dia diucapkan dengan lisan. Zikir pagi petang, zikir setelah sholat, zikir sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, kemudian rabbana walakal hamdu dan lain-lain, itu dianggap sebagai zikir yang berpahala kalau diucapkan dengan lisan. Kalau cuma dalam hati, maka itu tidak dianggap berpahala. Bahkan kalau yang dibaca dalam hati adalah surah Al-Fatihah, itu batal sholatnya, tidak sah. Jadi Al-Fatihah itu harus dibaca secara qomat kamit, menggerakkan bibir. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan harus didengar oleh telinga kita. Karena kewajibannya adalah dibaca. Dibaca artinya apa? Membaca artinya menggerakkan lisan kita, bibir kita ketika membaca. Bukan dibaca dalam hati. Kalau dibaca dalam hati maka hukumnya tidak sah. Jadi itu hukum membaca basmalah. Itu hukum basmalah ini sangat banyak. Jadi hukum basmalah itu terbagi ke dalam 4 hukum. Pertama, sunnah sebelum melakukan suatu pekerjaan yang baik dan mubah. Semua pekerjaan yang mubah boleh, maka itu hukumnya sunnah membaca basmalah. Seperti kita mau naik kendaraan, itu kan mubah ya, boleh mau naik kendaraan, atau amalan yang sunnah seperti wudu. Itu sunnah hukumnya membaca basmalah ketika wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib. Tadi kita sudah sebutkan wajib membaca basmalah dalam salat dan ketika menyembelih hewan. Yang ketiga, makruh. Hukumnya makruh membaca basmalah ketika memulai pekerjaan-pekerjaan yang dihukumi makruh. Seperti apa? Makruh seperti mencabut uban misalnya. Mencabut uban kan hukumnya makruh. Jadi mencabut uban itu cabut uban mengucapkan bismillah, cabut uban itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian hukumnya haram. Haram membaca basmalah sebelum melakukan perbuatan maksiat. Jadi ada orang yang minuman keras sambil minum, dia mengatakan bismillah lalu minum. Kata para ulama itu hukumnya haram karena dia menggunakan basmalah pada hal yang diharamkan. Atau sebelum berjudi, atau bismillah sama pergi berjudi ini, bismillah. Atau sebelum berjudi mengucapkan bismillah, ini hukumnya haram karena nama Allah digunakan pada hal yang tidak semestinya. Maka kata para ulama hukumnya haram. Apakah ada hukum mubah dalam bacaan basmalah? Kata para ulama tidak ada hukum mubah dalam bacaan basmalah. Kenapa? Karena dalam pekerjaan yang mubah pun kita tetap disunahkan untuk membaca basmalah. Jadi disunahkan membaca basmalah pada amalan yang mubah dan pada amalan yang sunnah. Dan tidak ada basmalah yang mubah. Itu pembagian-pembagian. Dan basmalah tidak dianjurkan pada permulaan khutbah. Jadi kalau khotib mengatakan bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah nahmaduhu, itu tidak sunnah itu. Itu tidak sunnah, termasuk makruh. Tidak sunnah. Atau bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, itu tidak sunnah. Baik. Basmalah sangat luas, jadi kalau kita mau kaji basmalah saja sangatlah panjang. Mungkin kita bisa mengkhususkan satu ini dengan suatu kajian dengan tema ibadah basmalah, itu sangat panjang. Baik. Kemudian yang kedua dari sunnah wudu adalah mencuci kedua telapak tangan di luar bejana setelah tidur. Mencuci
kedua tangan di luar bejana sebelum mencelupkannya ke dalam bejana. Ya. Kalau seandainya kita berwudu di bejana, maka disunahkan bagi kita sebelum memasukkan tangan kita, mencelupkan tangan kita ke dalam bejana, ke dalam ember, maka tangan kita itu dicuci dulu terlebih dahulu di luar ember atau di luar bejana. Ini tentunya pada zaman sekarang sudah jarang seperti ini, meskipun masih ada, tapi sudah jarang. Ya, hal ini dilakukan oleh pada zaman dahulu. Mungkin kita dulu masih kecil atau orang tua kita dahulu masih melakukan ini. Belum ada keran, belum ada wastafel, belum ada Jadi mereka berwudunya seperti ini. Apalagi pada zaman Rasulullah SAW, mereka kadang kekurangan air. Mereka kadang kekurangan air, sehingga cara berwudu seperti kita zaman sekarang itu dianggap sebagai pemborosan. Dianggap sebagai pemborosan. Maka mereka berwudu dengan mencelupkan tangan mereka ke dalam air. Nah, kalau berwudu di ember atau di bejana, maka sunnahnya adalah mencelupkan tangan ke dalamnya. Mencelupkan tangan ke dalamnya. Sebelum mencelupkan tangan ke dalamnya, hendaknya membersihkan telapak tangan terlebih dahulu di luar bejana atau di luar ember. Dan ini sangat ditekankan ketika baru bangun tidur. Sangat ditekankan ketika baru bangun tidur. Rasulullah bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Kata Rasulullah, kalau seandainya salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaknya mencuci telapak tangannya 3 kali sebelum mencelupkannya ke dalam ember, karena dia tidak tahu tangannya ini bermalam menyentuh apa saja ketika tidur. Jangan sampai menyentuh najis, kemaluan dan sebagainya, atau dubur, dan itu dianggap tidak bagus, dianggap tidak baik kalau kita langsung mencelupkan tangan kita ke dalam bejana. Kata para ulama, kalau seandainya yakin tidak menyentuh apa-apa ketika tidur, maka hukumnya tetap disunahkan. Yakin saya tidak menyentuh apa, saya kan tadi tidur, hukumnya tidak disunahkan. Tapi kalau yakin, tadi itu saya menyentuh, saya tadi menyentuh najis dan sebagainya, maka wajib baginya untuk mencucinya di luar bejana sebelum berwudu. Tidur malam atau tidur siang, karena beda-beda juga apakah tidur malam atau tidur siang. Sebagian ulama mengatakan hanya berlaku untuk tidur malam, tidur siang tidak. Kenapa? Karena kalau tidur siang katanya relatif singkat, sedangkan tidur malam relatif panjang. Dan juga dalam hadisnya dikatakan aina batat yadu, di mana tangannya bermalam. Bermalam artinya tidur malam. Tetapi secara umum para ulama menyatakan bahwa meskipun disebutkan ini pada tidur malam, tapi juga mencakup seluruh aktivitas tidur kita baik di siang hari. Kenapa? Karena kadang dalam Al-Quran atau hadis itu Allah atau Nabi kita Muhammad hanya menyebutkan kondisi yang dominan, hanya menyebutkan kondisi yang dominan. Kondisi yang dominan artinya Allah itu hanya kadang menyebutkan kondisi yang paling dominan. Dan hal yang tidak dominan kadang dia tidak sebut. Jadi hanya menyebutkan tidur malam karena itu hal yang paling dominan untuk tidur kita dan tidur yang paling lama. Adapun siang dia tidak sebutkan, karena mubadzir juga kalau disebutkan, mubadzir. Dan kita tahu semua bahwa dalam kaidah penulisan itu ada namanya mubadzir. Kalau sudah mubadzir dalam menulis, itu sangat tidak bagus, dalam mubadzir ketika menulis. Misalnya cerai dan talak. Kenapa cerai dan talak? Kalau cerai dan talak itu sama saja maknanya. Kenapa lagi harus ditambah 2 kata, cerai kemudian tambah lagi dan talak? Cukup cerai saja sudah selesai, Itu maksudnya. Itu namanya mubadzir. Dan dalam Al-Quran atau hadis itu tidak bagus kalau ada hal-hal yang
dianggap mubadzir dalam penggunaan kata. Kemudian bagaimana kalau sebelum berwudu tapi tidak dari tidur? Tidak tidur. Lalu kemudian mau berwudu di bejana, di ember. Apakah tetap disunahkan untuk mencuci tangan kita di luar bejana? Jawabannya iya, tetap disunahkan. Sebagai kehati-hatian. Kemudian sunnah yang ketiga adalah bersiwak ketika berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu." Jadi bersiwak sunnah ketika berwudu karena Rasulullah bersabda, kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku, maka saya akan mewajibkan mereka untuk berwudu, untuk bersiwak ketika berwudu. Jadi siwak ini adalah sunnah hukumnya. Nah, siwak dalam berwudu itu dalam tiga jenis. Pertama, bersiwak sebelum berwudu. Kedua, bersiwak setelah berwudu. Ketiga, bersiwak saat berwudu. Kalau bersiwak sebelum dan sesudah berwudu jelas ya. Lalu bersiwak ketika berwudu bagaimana? Bersiwak ketika berwudu adalah ketika kita menggosok, kita berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ketika berkumur-kumur, kita sambil apa? Bersiwak. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Asal siwaknya jangan 5 menit, itu akan membuat anggota tidak tertib, tidak berkesinambungan. Jelas ya? Silakan siwak 1 menit cukup. Setelah itu kan melanjutkan dengan membasuh wajah. Jadi siwak sebelum berwudu, siwak setelah berwudu, dan siwak pada saat berwudu. Itu semuanya merupakan hal yang disunahkan. Kemudian di antara sunnah wudu adalah al-madmadah. Al-madmadah itu adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur, lalu kemudian membuang airnya. Jadi mengambil air, menciduk air, lalu kemudian dimasukkan ke dalam mulut, lalu kemudian dibuat untuk kumur-kumur. Itu juga sunnah. Kemudian juga istinsyak. Yang kelima, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini juga merupakan hal yang disunnahkan. Apakah berkumur-kumur dan istinsyak ini dilakukan dalam satu kali atau dilakukan dengan cara terpisah? Dari tata cara wudu Rasulullah SAW, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini dilakukan secara bersamaan. Jadi menciduk air, setengah air di telapak kita masuk ke mulut, kemudian setengah air telapak tangan kita masuk ke dalam hidung. Kemudian kita menghirup air, mengeluarkan air dari hidung kita, lalu kemudian berkumur-kumur dan mengeluarkannya dari mulut kita. Tapi sebagian ulama itu membedakan keduanya. Jadi kumur-kumur dulu, baru kemudian masukkan air ke dalam hidung. Itu semuanya boleh, itu semuanya dibolehkan. Tapi yang paling utama adalah yang pertama, karena itu merupakan tata cara wudunya yang seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi memasukkan air dan memasukkan air ke dalam mulut dan hidung itu bersamaan dalam satu kali. Dan ini hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena yang diwajibkan dalam wudu itu hanyalah wajah. Adapun bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung itu bukan wajah. Apakah bagian dalam mulut itu disebut wajah? Tidak. Apakah bagian dalam mulut kita disebut wajah? Secara secara adat kebiasaan ataupun secara bahasa bukan wajah. Meskipun sebagian ulama dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan itu juga wajah. Mereka mengatakan bagian dalam mulut itu merupakan juga wajah. Kenapa? Karena itu terletak di wajah. Maka wajib untuk
wajib untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam. Tapi yang paling benar adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan wajah itu adalah bagian kepala kita yang kalau yang digunakan untuk berhadapan dengan orang lain. Jelas ya, bagian wajah yang digunakan untuk berhadapan dengan orang lain. Bagian wajah yang digunakan untuk berhadapan dengan orang lain kan apa? Wajah. Adapun bagian dalam ini bukan wajah. Karena wajah itu artinya muka. Wajah itu apa? Muka dalam bahasa ini. Muka itu artinya bagian yang kita pakai untuk menampakkannya kepada orang lain. Itu namanya wajah atau muka. Itu yang diwajibkan untuk wudu. Adapun kumur-kumur dan istinsyak maka tidak dibolehkan. Sunnah dari kumur-kumur dan istinsyak adalah berlebih-lebihan, diperbanyak air. Diperbanyak airnya ketika masukkan air ke dalam hidung atau ketika berkumur-kumur, diperbanyak. Kecuali kalau puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna shawm." Berlebih-lebihanlah dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau Anda sedang puasa, maka jangan. Termasuk juga disamakan dengan kumur-kumur dan bersiwak. Kumur-kumur dan bersiwak. Itu kalau dalam keadaan kondisi puasa jangan berlebih-lebihan. Tidak dibolehkan untuk berlebih-lebihan. Kemudian sunnah yang keenam adalah menyela-nyela jenggot kita ketika berwudu. Menyela-nyela jenggot kita ketika berwudu. Rasulullah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyatahu," dalam Musnad Ahmad. Saya telah melihat Rasulullah menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Dan tentunya ini sunnah. Mana itu jenggot? Ini juga batasan jenggot. Sebagian ulama mengatakan jenggot itu adalah bagian bulu di wajah kita yang berawal dari bawah telinga sampai ke dagu. Itu namanya jenggot. Tapi sebagian ulama juga mengatakan tidak. Jenggot itu cuma yang tumbuh di atas dagu. Adapun yang tumbuh di atas rahang ini bukan jenggot. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jenggot mana yang disunahkan untuk di sela-sela? Dan ini juga para ulama menyatakan, kalau seandainya jenggotnya tipis, kalau jenggot kita tipis, maka wajib untuk di sela-sela. Seperti jenggot kita orang Indonesia kan kebanyakan kita tipis jenggot kita. Maka wajib kita untuk apa? Menyampaikan air ke dalam kulit kita, walaupun di bawah bulu. Itu sunnah. Tapi kalau jenggot kita lebat, maka tidak wajib, karena sangat susah itu untuk menyampaikan air ke kulit kita kalau lebat. Maka cukup disunahkan untuk di sela-sela saja, di sela-sela. Kalau seandainya jenggot kita sangat lebat, cukup di sela-sela. Dan itu cuma hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Apakah kalau jenggot kita seperti ini turun dari dagu, apakah ini juga wajib untuk disentuh air wudu? Jawabannya tidak. Tapi cuma sunnah untuk di sela-sela. Tapi tidak, karena dia sudah keluar dari wajah kita. Jadi kalau jenggot panjang di bawah dagu, jenggot di bawah dagu tidak wajib untuk disentuh air wudu. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari wajah, dia sudah keluar dari batasan wajah. Wajah itu kan dari tempat tumbuhnya rambut sampai akhir dagu, itu wajah, batasan wajah. Bagaimana kalau ada yang botak tidak tumbuh rambutnya? Tinggal diperkirakan. Kira-kira tempat tumbuhnya rambut, kalau rambutmu tumbuh, maka di sini. Nah, diperkirakan saja. Karena ada juga orang yang tidak tumbuh rambutnya atau sudah habis, tinggal diperkirakan. Baik, kemudian yang ketujuh
adalah membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Kewajiban membasuh anggota wudu kan cuma 1 kali. Kalau 1 kali sudah membasahi semua anggota wudu kita, semua wajah kita atau tangan kita, maka sudah sah. Tapi kalau dibasuh sampai 3 kali, maka hukumnya sunnah. Dan Rasulullah SAW kadang berwudu 2 kali 2 kali. Kadang juga berwudu 2 kali 2 kali. Kadang juga 1 kali 1 kali. Tapi kebanyakannya adalah 3 kali. Ya, maka yang 3 kali adalah hal yang sangat disunnahkan. Kemudian membasuh kedua telinga luar dalam berdasarkan amalan Rasulullah SAW. Jadi membasuh kedua telinga itu sunnah, ya, baik di luar dan juga di dalam, ya, itu sunnah. Ya, baik dan telinga ini bisa dibasuh bersamaan dengan rambut, dalam artian membasuh telinga dengan sisa air yang kita basuh pada rambut, atau membasuh telinga dengan air yang baru. Nah, itu kedua-duanya dibolehkan. Tapi hadis yang paling sahih, yang paling kuat adalah membasuh telinga dengan sisa air yang kita gunakan membasuh kepala, membasuh rambut. Ya, jadi seperti kita arahkan ke belakang, kemudian ke depan, lalu kemudian sisa air itu kemudian kita gunakan untuk membasuh telinga. Itu yang paling baik, yang paling utama. Kemudian yang ke-9, takhlilul asabi' fil yadayn wa rijlayn. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi' yadayka wa rijlayn." Sunnah ke-9 dalam wudu adalah memilah-milah jari tangan dan jari-jari kaki. Ya, di sela-sela, ya, agar air wudu sampai ke sela-sela jari dan jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Itu hukumnya disunahkan. Tapi kalau air tidak sampai di situ kecuali harus di sela-sela, maka itu wajib. Ya. Karena kalau tidak sela-sela, misalnya tidak basah itu sela-sela jari kita, maka wajib untuk di sela-sela. Ya. Kemudian at-tayamun itu adalah memulai dengan yang kanan. Itu sunnah. Jadi kalau membasuh tangan kiri dulu baru kanan, itu hukumnya sah. Ya, hukumnya sah tapi makruh. Yang sunnah adalah membasuh yang kanan dulu baru kiri. Itu yang sunnah. Ya, adapun kalau mulai dari tangan kiri tetap sah, tapi hukumnya makruh. Harus memulai dengan yang kanan, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Kalau kalian berwudu maka mulailah dari yang kanan. Juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang, sangat suka untuk memulai dari yang kanan. Ketika memakai sendal, ya, ketika menyisir rambutnya itu dimulai dengan yang kanan, dan juga ketika bersuci, berwudu atau mandi wajib, dan semua hal yang baik Rasulullah mulai dengan yang kanan. Ya. Kemudian yang ke-11, italatul ghurrah wa tahjil. Ya. Ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah mengatakan berlebih-lebihan dalam membasuh anggota tubuh. Sehingga kata beliau kalau membasuh wajah maka hendaknya sampai di leher. Ya. Kemudian kalau membasuh tangan maka juga harus bagusnya sampai di lengan atas. Ya. Itu kata beliau. Tapi kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa itu tidak disunahkan. Itu tidak disunahkan. Kenapa tidak disunahkan? Karena dalam amalan Rasulullah tidak seperti itu. Beliau berwudu cuma sampai siku, membasahi siku sudah selesai. Wajah pun tidak sampai ke leher. Ya, dalam hadis-hadis yang ada. Ya. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Ya, bahwa siapa yang ingin memperbanyak cahayanya pada hari kiamat,
Kan anggota wudu itu bercahaya. Maka dia hendaknya berlebih-lebihan dalam membasuh air wudu, ya sampai dari wajah sampai ke leher, kemudian tangan sampai ke atas ke bahu. Ya, kita katakan itu bukan hadis Rasul, tapi itu hanya pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya pendapat Abu Hurairah dan bukan hadis Nabi. Dan pendapat Abu Hurairah telah diselisih oleh sahabat yang lain. Ya. Dan membasuh anggota wudu sampai lengan atas itu adalah pemborosan. Itu pemborosan. Ya. Atau sampai di leher itu pemborosan. Ya. Dan itu yang lebih tepat bahwa itu tidak dibolehkan. Ya, cukup sampai ya siku, membasahi siku dan juga pada ya. Sebagian madhab Syafi'i, ada seorang ulama dari madhab Syafi'i yang bernama Ibnu Qas. Ibnu Qas disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa beliau ini menyunahkan untuk membasuh leher. Ya, makanya di orang-orang tua kita di kampung atau zaman sekarang, kadang kalau berwudu setelah membasuh telinga diambil air kemudian leher. Ya, itu pendapat satu ulama dalam mazhab Syafi'i yang bernama Ibnu Qas. Ya, tapi ini tidak, Al-Imam An-Nawawi sudah membantah itu bahwa ini tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Tidak ada anggota wudu itu leher. Ya, leher. Ya. Abu Bakar Al-Jazairi di sini Syekh Abu Bakar mengatakan ini leher dibasuh bersamaan dengan wajah kepala. Ya. Ya. Wajah dengan kepala. Ya, kata beliau, wajah langsung ke leher. Ya. Tapi juga tidak sah. Baik. Bahkan beliau mengatakan kedua kaki itu hendaknya juga membasuh sebagian dari betis sampai ke atas. Ya. Tapi kita katakan itu hanya merupakan pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi bukan hadis Rasulullah, dan para ulama sudah membantah itu bahwa yang sunnah adalah cukup anggota wudu. Dan kemudian sunnah ke-12 adalah memulai mengusap kepala dari ubun-ubun, memulai mengusap kepala dari ubun-ubun. Ya. Karena Rasulullah SAW bada bi muqaddamati ra'sihi fa aqbala bihima wa adbar. Rasulullah SAW itu kalau membasuh kepala beliau memulainya dari ubun-ubun, dari depan kepala. Ya, beliau mengambil air, bukan dibasuh ya, tapi mengusap. Jadi mengambil air, tidak usah pakai ciduk ya, basuh saja, tangan dibasahi air, kemudian dari depan kemudian dikembalikan lagi, kemudian mencuci, mengusap telinga, telunjuk mengusap bagian dalam, sedangkan ibu jari mengusap bagian luar. Itu sunnah. Ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i kan cukup 3 helai maka wudunya sudah sah. Dari mana mereka mengambil? Ya. Dari mana mereka berpendapat dengan seperti itu? Mereka mengatakan yang namanya mengusap, yang penting mengusap rambut itu hukumnya telah dianggap wudu. Jadi kan dalam masaha ra'sahu artinya mengusap rambut. Mengusap rambut itu dianggap sebagai wudu. Kata mereka, 3 helai rambut itu sudah dianggap sebagai mengusap. 3 helai rambut sudah dianggap sebagai bagian dari mengusap. Itu kata mereka. Ya. Tapi sebenarnya itu cuma pembolehan. Mereka tetap menyunahkan mengusap seluruh rambut. Ya, tapi masyarakat kita kan yang penting boleh ini boleh ya. Padahal sunnahnya dalam mazhab Syafi'iyah pun mereka menggunakan seluruh rambut ya. Ya, bukan hanya 3 helai, tapi mungkin supaya mudahnya juga 3 helai ya. 3 helai. Ya. Itu kata mereka minimal mengusap itu 3 helai rambut. Tapi dari mereka mensyaratkan rambut yang diusap itulah rambut yang berada di batasan kepala. Ya, kita sudah sebutkan kalau rambutnya turun ke wajahnya, kalau yang diusap rambut yang turun ke wajah itu tidak sah wudunya. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah wudu. Ya, tapi kita tentunya mau mengambil yang paling utama yaitu mengusap seluruh rambut.
Kemudian di antara sunnah dalam wudu atau sunnah yang terakhir adalah setelah berwudu membaca doa. Ya, menghadap kiblat lalu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Doa setelah berwudu. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa tambahan doa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, mereka mengatakan tambahan ini hadisnya lemah, tidak perlu dibaca. Ya, tapi tidak ada problem. Ya. Dibaca saja atau membaca doa apa saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah membaca doa apapun silahkan. Ya, setelah itu membaca doa apapun silahkan. Yang penting dua kalimat syahadat ya harus dibaca. Ya. Hadisnya disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Umar bin Khattab bahwa siapa yang membaca doa ini setelah berwudu maka akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Ya. Artinya apa? Allah menjanjikan baginya untuk masuk surga dari pintunya yang 8. Ya. Karena dia telah ya, berdoa setelah berwudu. Ya. Di antara hal yang disunahkan setelah wudu adalah salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat setelah wudu itu bisa dilakukan kapanpun. Yang penting setelah berwudu langsung. Ya. Yang penting setelah berwudu langsung. Itu bisa dilakukan kapanpun. Dan itu telah disebutkan dalam hadis Bilal radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah bermimpi, ya, bermimpi pada pagi harinya mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, ya, saya bermimpi masuk surga, tapi saya mendapatimu ada di depanku. Ya, masuk surga, tapi saya mendapatimu ada di depanku dalam surga. Artinya Bilal seakan-akan dia lebih duluan masuk surga daripada Nabi. Ya. Tapi sebenarnya tidak. Yang duluan masuk surga itu pasti Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya? Yang duluan masuk surga adalah Nabi kita. Tapi yang namanya pendamping itu kan pasti sama-sama, ya, Bilal. Ketika Rasulullah pertama masuk surga, maka Bilal kemudian setelah semua masuk surga, Bilal berada di depan Rasul. Itu maknanya. Supaya tidak disalahpahami bahwa Bilal itu yang lebih duluan masuk surga dari Nabi kita, tidak. Ya, yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Surga itu tidak dibuka pintunya kecuali Nabi kita datang. Beliau mengatakan, wahai Bilal, saya bermimpi masuk surga dan melihatmu ada di hadapan saya. Ya, maka amalan apa wahai Bilal yang engkau lakukan? Ya, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya tidaklah berwudu kecuali setelahnya salat 2 rakaat. Yang kita katakan sebagai salat sunnah berwudu. Salat sunnah berwudu ini dimanapun dan kapanpun dibolehkan. Walaupun setelah asar, dia sama dengan tahiyatul masjid. Ya. Kita masuk masjid, kapanpun dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sama dengan juga berwudu. Ya, saya kira demikian apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, hafizahullah, rahimahullah ta'ala. Ya. Nanti pada kesempatan lain, pada Kamis depan, insyaallah kita akan membahas makruh, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu dan juga tata cara berwudu dan pembatal-pembatal wudu. Barakallahu fiikum. Ya. Apa perbedaan tasmiyah dengan basmalah dan tasmiyah? Tasmiyah dan basmalah sama saja. Ya, tasmiyah itu artinya membaca basmalah. Tasmiyah artinya membaca basmalah. Kalau basmalah artinya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah atau bismillah. Itu namanya. Jadi tasmiyah itu pekerjaannya, basmalah itu yang dikerjakan. Jelas ya? Ya, sama dengan wudu dan berwudu. Ya, wudu itu pekerjaannya, wudu itu yang dikerjakan, berwudu itu pekerjaan. Jelas ya? Jadi tasmiyah dan basmalah. Hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh membaca sebelum wudu menambahkan Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebenarnya tidak ada problem itu, ya, tidak ada problem. Silakan ditambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan sebagian ustaz juga menyatakan cukup Bismillah. Ya, tidak usah lagi ditambah Rahmanirrahim. Tapi secara hukum tidak ada problem. Ya, silahkan dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena itu pertama tidak mengubah makna. Ya, tidak mengubah makna dan menambah lafal satu kata, 2 kata dalam doa. Selama ia tidak mengubah makna, itu tetap
dibolehkan. Apalagi kalau memperindah makna misalnya, itu tetap dibolehkan. Jelas ya? Apalagi pada lafal basmalah yang tidak yang bukan dalam salat, ya. Yang bukan dalam salat, ya, maka itu tetap kita dibolehkan untuk menambah Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Atau Bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Memang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri Rasul mengatakan, "A'tut tariqa haqqahu." Kata Rasulullah, berikan jalan itu haknya. Ya, memang jalan itu harus diberikan haknya. Ya. Dan haknya ya bersalam, kalau kita lewat bersalam, menundukkan pandangan dan lain-lain. Termasuk juga hadis yang paling tepat dengan ini, hadis Rasulullah SAW. Itu ketika beliau bersabda, "Ittaqul la'anain alladzi yatakhala an-nas yatakhala fi tariqin nas wa fi dhillihim." Kata Rasulullah, hati-hatilah kalian agar tidak termasuk ke dalam dua orang yang dilaknat. Dua orang yang dilaknat itu yang pertama yang buang air di jalan dan buang air di tempat berhenti, di tempat istirahat orang-orang manusia. Itu dilarang. Nah, hadis ini disamakan dengan segala gangguan jalan. Ya, di jalan ada orang parkir, tapi parkirannya menghalangi orang-orang, itu problem itu, ya. Itu termasuk dilaknat, itu ancaman laknat. Ya. Karena itu mengganggu orang kasihan mau keluar, dapati kendaraan orang lain. Kalau motor bisa dipindahkan, problemnya kalau mobil, ya, itu problem. Makanya kalau tidak dapat tempat parkir dan mau tidak mau harus parkir di belakang mobilnya orang, simpan nomor HP di situ, ya. Jadi tulis nomor HP-nya, simpan di kaca di depan supaya orang melihat, oh, telepon nanti, ya. Itu jelas ya, itu etikanya, ya, etika. Ya. Karena itu juga termasuk dilaknat itu. Ya. Orang kadang buru-buru, kadang ada hal yang ini tiba-tiba, ya, ada kendaraan yang melintang, ya, tidak bisa maju mundur juga tidak bisa. Ya, itu masuk bagian itu, gangguan dari jalan. Jelas ya? Ya. Ya. Termasuk juga tadi polisi tidur. Ya, tentunya polisi tidur ada maslahatnya, ya. Tapi harus sesuai standar juga, ya. Harus sesuai standar, ya. Artinya harus sesuai standar, ya, karena juga polisi tidur yang sangat tinggi. Ya, beberapa meter sudah ada lagi polisi tidur. Ya. Itu kan tidak sesuai standar. Ya. Jadi kalau polisi tidur ini sesuai standar dan memiliki maslahat, maka itu bagus, ya. Tapi kalau tidak sesuai standar, ya, maka itu tidak dibolehkan. Itu namanya mengganggu, ya. Itu namanya mengganggu. Dan itu bisa saja masuk dalam laknat tadi, orang yang mengganggu orang di jalan. Jadi segala gangguan di jalan itu adalah orang yang disebut sebagai al-la'an, ya. Ya, al-la'in atau al-la'an, yaitu orang yang, ya, diancam untuk dilaknat. Ya. Segala orang yang mengganggu di jalan itu diancam untuk dilaknat. Ya, motor bogar itu harus, subhanallah, ya. Yang itu gangguan semua itu, ya. Ya, yang keras bunyinya itu, ya. Itu, ya, itu mengganggu itu. Atau mobil ya, mobil yang punya keras itu, ya, itu semua gangguan di jalan yang pelakunya diancam untuk dilaknat. Ya. Jelas ya? Ya, buang air saja di jalan itu sudah dilarang, apalagi gangguan-gangguan yang lain. Tentunya terlebih lagi dilarang. Jelas ya? Kalau jadi polisi tidur kalau sesuai standar, artinya tingginya logis dan juga banyaknya juga logis, nah itu tidak ada problem. Tapi kalau sudah sampai ya, sudah sampai tidak logis, sudah
sudah parah sekali, maka itu tidak dibolehkan. Ya, itu termasuk bagian dari gangguan jalan. Baik, barakallah. Ya, silakan. Baik. Dalam wudhu sebenarnya cuma dua, yaitu ghusl itu membasuh atau mencuci, sama, membasuh dan mencuci sama, ya, tidak beda. Dan yang kedua adalah masah atau mengusap. Ya, seluruh anggota wudhu itu harus dibasuh kecuali kepala dan telinga, maka diusap. Kita sudah sebutkan sebelumnya, ya. Sebelumnya sudah bahas. Seluruh anggota wudhu wajib untuk dibasuh. Jadi kalau tangan ini cuma diusap, itu tidak sah wudhunya. Ya. Dibasuh artinya sama dengan cuci, ghusl dalam bahasa Arab. Ya, karena membasuh itu juga merupakan bagian dari mencuci. Ya, jelas ya. Membasuh itu sebenarnya bagian dari mencuci. Ya, karena mencuci artinya kita pijit atau kita tekan, ya. Itu namanya membasuh. Itu juga mencuci sebenarnya, sama. Jadi mencuci dan membasuh tidak dibedakan, sama dalam wudhu. Hanya saja yang diusap itu hanya kepala dan telinga. Ya. Membasuh itu artinya mengambil air yang penuh dengan tangan kita, kemudian diusap. Itu namanya membasuh. Dan air itu kita bisa alirkan. Ke anggota wudhu. Adapun mengusap, maka mengambil air dengan cara membasahi tangan kita. Jadi mengusap artinya bukan menciduk air, ya, tidak. Tapi tangan kita cukup dibasahi, kemudian diusap. Itu namanya diusap. Jelas ya? Ya. Membasuh itu air itu mengalir di tangan kita. Jelas ya? Tapi kalau mengusap, air tidak mengalir di tangan kita. Air cuma apa? Basah saja. Ya, basah itu namanya mengusap. Jelas ya? Itu. Iya. Barakallahu fiik. Tidak. Waalaikumsalam. Ini memang saya sekali dengan Ustaz ada mengatakan tentang makanan saat Ustaz yang sangat terkenal di negeri ini, Ustaz Sunan juga mengatakan boleh ucapan basmalah dalam WC, bahkan sholat di dalam WC sedang itu ritnya. Ini saya sambil ilmu Ustaz, karena ini Ustaz adalah sangat terkenal, nggak usah kita sebutkan namanya. Semoga benar-benar. Tapi saya bimbang karena dari beberapa penyampaian Ustaz itu yang mana memberikan hadis menurut adalah saya hampir 50 soal dalam WC. Kemudian ucapan basmalah karena dengan ucapan sang Ustaz itu. Nah, meskipun ada keran air di dalam rumah saya di ruang di teras juga sedikit, itu kalau itu harus saya pernah dengar dari manusia ada dosen mengatakan boleh baca basmalah karena saat kita masuk ke dalam jadi pintu WC kita baca. Jadi sama kita ada juga lupa di dalam itu yang pertama. Kemudian ini masalah mandi janabah di wajib. Sebulan kulit badan kulit itu harus basah dengan air. Termasuk ketika mau Luhur dan sekitar harus dikena air. Maka dilupa. Saya sering lupa siram dia. Nanti setelah saya sholat baru saya ingat. Saya tidak saya pikir. Akhirnya saya ulang mandi wajib. Gimana itu? Terkait dengan WC, kita tadi sudah jelaskan ya tentang
wudhu dalam WC ya. Saya sudah jelaskan tadi ya bahwa dalam WC itu tidak boleh membaca ayat Al-Quran, tidak boleh membaca zikir, tidak boleh baca. Iya, iya, ya, tidak boleh berzikir dalam WC. Kalau berzikir dalam hati saja, ya. Tidak boleh membaca itu karena itu disucikan dari hal-hal yang seperti itu. Iya, iya, iya. Iya, iya, betul. Iya, iya karena iya. Karena Rasulullah SAW itu baca doa masuk WC saja di luar. Iya, iya. Baca maksudnya di luar dan bukan di dalam. Iya. Jadi basmalah itu tidak boleh dibaca dalam WC. Iya. Basmalah tidak boleh dibaca dalam WC. Rasulullah pun ketika ingin berwudu, maka dia harus meninggalkan tempat buang airnya, melangkah beberapa langkah lalu berwudu. Jelas ya? Jadi dia tidak berwudu di dekat tempat, dia harus melangkah beberapa langkah lalu berwudu. Kan dulu buang airnya di tempat lapang ya, di tempat lapang. Ya. Itu. Jadi sunnahnya itu adalah tidak membaca basmalah dalam wudu. Ya. Kalau tidak membaca basmalah dalam WC. Kalau mau membaca basmalah dalam WC, ketika berwudu dalam WC maka baca basmalahnya di luar, jangan di dalam. Jelas ya? Adapun berwudu maka dibolehkan dimanapun. Ya, berwudu dibolehkan dimanapun, mau di WC dimanapun silahkan berwudu. Ya. Itu mau di jalan juga, di samping, di mana itu dibolehkan dalam wudu. Ya. Adapun baca basmalahnya, maka kalau wudunya dalam WC maka baca basmalahnya di luar. Jelas ya? Kecuali WC tadi kita sudah sebutkan WC yang tempat mandinya, wastafel. Tempat wudunya disekat dari kloset untuk buang air. Ya, kan disekat biasanya pakai kain, biasanya di hotel disekat pakai kain atau pakai kaca, maka boleh. Ya, karena tempat mandi di situ tidak dianggap sebagai WC. Tempat mandi di dalam tempat mandi yang ada dinding pemisah dengan tempat buang air itu tidak dianggap sebagai WC. Jelas ya? Ya. Adapun kalau tidak ada sekat, maka semua itu disebut sebagai WC. Selama itu semuanya WC, maka itu dilarang bagi kita untuk sholat di situ. Ya. Selama itu adalah WC, maka dilarang bagi kita untuk sholat di situ. Sholat dalam WC. Iya. Iya, itu termasuk membaca zikir. Iya, tentunya berdosa karena Allahu a'lam. Iya, siapa itu? Iya, Allahu a'lam. Yang namanya zikir Al-Qur'an itu semuanya tidak dibolehkan dibaca dalam WC. Iya, jelas ya? Tidak dibolehkan dibaca dalam WC. Termasuk juga sholat tidak dibolehkan dalam WC selama itu WC. Ya. Selama itu disebut ini ruangan ini WC, maka tidak dibolehkan untuk sholat di situ karena itu sudah ada larangannya. Bukan. Bukan. Saya tahu beberapa kasus. Tidak seperti itu. Itu nyeleneh itu. Ya. Barakallahu. Ya, silakan. Konfirmasi ini tadi Ustaz selalu yang dilakukan oleh bila Nabi bermimpi melihat ada juga yang sering kita dengar Nabi mendengar trompa bila disuruh mendengar trompa karena dia amalkan itu selalu. Bagaimana dengan hadis itu? Iya, sama hadisnya. Iya, saya mendapatimu ada di depanku, mendengar terompahmu itu ya, sudah masuk duluan. Ya. Bukan berarti Bilal masuk duluan, tapi maksudnya masuknya sama-sama. Rasulullah di depan, mereka di belakang.
Tapi ketika masuk, Bilal sudah, namanya juga seperti kita, masuk, tapi orang-orang pendamping kita sudah duluan masuk. Jelas ya? Iya. Masya Allah. Memang ada hadisnya bahwa dosa-dosa kita itu, kita sudah sebutkan sebelumnya, sudah kaji. Dosa-dosa kita itu, dosa-dosa kecil terutama itu turun bersama dengan air wudhu kita. Lalu apakah disunahkan atau dibolehkan mengeringkan air wudhu dari anggota tubuh kita? Yang sunnahnya tidak dikeringkan. Yang sunnahnya tidak dilap. Itu sunnahnya. Karena Rasulullah tidak melap. Tidak disunahkan untuk melap. Bukan karena dosa-dosa kita turun dengan air itu, bukan ya. Itu juga bisa jadi salah satu alasan, tapi alasan utamanya bukan itu. Alasan utamanya bukan itu. Jelas ya? Tapi sunnahnya memang seperti itu. Tidak usah melap air wudhu kita, ya, dengan kain atau sebagainya. Kecuali air mandi wajib. Setelah mandi wajib, Rasulullah memang meminta handuk untuk mengeringkannya. Ya, karena memang lumayan sulit kalau setelah mandi tidak mengeringkan tubuh kita, ya, itu lumayan sulit. Ya. Tapi kalau untuk wudhu tidak dan sunnahnya tidak dilihat, sunnahnya tidak dilihat. Ya. Barakallah. Sholat apa? Oh gitu. Sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi ya berdosa. Iya. Sholatnya sah tapi berdosa. Yang tidak sah itu kalau salah satu anggota sujudnya tidak menempel pada lantai. Dia sujud, tapi satu kakinya diangkat. Jelas ya? Dia sujud, salah satu tangannya dia cuma tempelkan siku di lantai, telapak tangannya di atas, tidak disentuh lantai, itu tidak sah. Imamnya kunut, kita tidak ikut kunut karena ada mengatakan bahwa kita kunut bukan. Jadi nggak tahu kita tidak ikut bagaimana kunut subuh. Ya, kunut subuh secara hukum asal cuma sunnah. Dalam mazhab Syafi'iyah pun cuma sunnah. Kalau misalnya kita sebagai imam kita tidak ikut sedangkan ada mengatakan imam itu ikuti. Ya, saya kira sudah dijelaskan juga ya sebenarnya bahwa yang diikuti dari imam itu adalah gerakan-gerakan sholat yang wajib. Jelas ya? Kalau berbeda dalam persoalan sunnah itu tidak ada problem. Ya. Berbeda misalnya imam menempatkan tangannya di dada, kita di pusat. Ya. Imam misalnya bertakbir ketika mau ruku mengangkat kedua tangan. Jelas ya? Kita mau ruku lupa mengangkat tangan, ya, atau tidak mengangkat tangan, itu kan dibolehkan, ya, jelas ya, itu dibolehkan. Artinya hal-hal yang sunnah itu tidak ada problem untuk menyelisih imam. Imam misalnya menggerak-gerakan jarinya, kita tidak misalnya, ya, kan tidak mesti seperti itu, jelas ya. Ya, imam ketika subuh dia duduk tawarruk, kita iftirash, ya,
hal-hal yang sunnah itu tidak diwajibkan bagi makmum untuk mengikuti imam. Ya, adapun yang diwajibkan dalam hadis Rasulullah, kata Rasulullah, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kata Rasulullah, imam itu ada tujuannya untuk diikuti. Setelah itu Rasulullah mencontohkan amalan yang wajib kita ikuti pada imam. Bila mengatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbiratul ihram, maka kalian takbiratul ihram. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku maka kita juga ruku. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau dia i'tidal, kita juga i'tidal. Wa idza sajada fasjudu. Ya, kalau dia sujud kita juga sujud. Adapun bentuk-bentuknya itu tidak tidak diwajibkan. Susah kalau kita mengikuti imam dalam amalan-amalan salat yang kecil, ya, atau amalan-amalan salat yang sunnah. Jelas susah kita ikuti imam, ya. Ya. Jelas ya, ketika bersedekap kita mau cari ini imam ini sedekapnya di mana ini, ya. Ya, apakah di pusar, di bawah pusar, di dada, itu kan sulit ya. Itu tidak bisa, itu tidak wajib untuk kita ikuti. Kunut ya tidak mesti ya. Silakan, bisa boleh kunut, boleh tidak. Karena itu cuma sunnah. Itu cuma sunnah. Baik. Nah, itu tidak wajib. Ya. Kalau cuma etika mau ini silahkan. Tapi secara hukum tidak wajib. Syafi'iyah pun tidak mewajibkan kunut. Kunut itu cuma sunnah. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak kunut, maka setelah sholat disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi tidak wajib sujud sahwi. Jelas ya? Syafi'iyah pun kalau tidak kunut, maka mereka ketika selesai sholat, sunnah hukumnya untuk sujud sahwi. Tapi tidak wajib. Ya, tapi tidak wajib. Ya, jadi mohon maaf ya untuk ustaz-ustaz kondang yang terkenal itu, ya kebanyakannya untuk pembelajaran fikih memang agak ya, kebanyakan, bukan juga semuanya ya. Kebanyakan ustaz-ustaz yang terkenal itu untuk pembelajaran fikih memang agak pendalamannya mungkin masih kurang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan itu. Ya juga kita juga pahami, maksudnya tidak bisa mengatakan ya jangan dengar, tidak ya. Karena ya misalnya salah satu contoh Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Khalid ya. Meskipun dari segi keilmuan sangat luar biasa, tapi dalam pembahasan ilmu fikih memang kadang agak ini juga ya, kadang agak lain-lain juga ya, kadang ini ya kita pahami karena spesialis mereka bukan fikih ya, spesialisnya bukan persoalan fikih dan lain-lain ya. Tapi artinya kita tidak mengatakan bahwa mereka begini, tidak ya, kita santai saja lah untuk menyikapi yang seperti itu ya. Jangan sampai mereka juga mengikuti pandangan ulama yang lain ya. Barakallahu. Adapun tadi pertanyaan yang saya lupa terkait dengan ketiak ya. Kalau sudah yakin ketiaknya basah ketika mandi, maka tidak perlu lagi mandi, tidak perlu lagi diulang mandinya. Walaupun tidak membasahi ketiak secara khusus, jelas ya. Tapi tadi saya yakin tadi air sudah ya turun dari bahu langsung kena semua ya. Saya yakin tadi air tidak perlu diulangi. Kan? Kalau waswas jangan nih, waswas itu dari setan ya. Kalau yakin waswas ya. Tapi kalau yakin tidak dibasahi, yakin bukan waswas, maka itu kalau bisa diulang. Ya, silakan diulang. Kalau yakin. Tapi kalau cuma waswas tidak perlu ya. Jadi kalau kita selesai beribadah lalu waswas itu tidak perlu diikat. Ya. Jelas ya? Ya. Setelah ibadah waswas itu tidak boleh dihilangkan. Tapi kalau yakin, ya, karena kaidah kita kan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dibatalkan hanya karena ragu-ragu. Tadi saya sudah mandi, ya, dan saya kira sudah basah, tapi ragu-ragu apakah tadi? Ya, jangan sampai tidak. Ya, kata para ulama, kaidah umum dalam agama kita, keyakinan itu tidak boleh dibatalkan hanya karena adanya was-was. Itu tidak dibolehkan. Jelas ya? Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullah. Ini live ya, ini program ini kita sebut nama orang ya. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Wa nafa'allahu bikum
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.